Kita akan belajar kesebangunan pada trapesium. Sebuah trapesium pada gambar ternyata bisa memiliki perbandingan sisi sebagai berikut. Nah, perbandingan ini tentunya didapat dari kesebangunan dua buah segitiga yang didapatkan dengan menambahkan garis AC atau garis BD. Gitu ya, jadi ditambahkan garis ini. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan kalau DE banding EA sama dengan CF banding FB. Dia tidak punya yang dari atas DE banding DA gitu ya, dia tidak punya itu. Nah, selain rumus tadi kita juga bisa mencari panjang dari si EF-nya dengan rumus sebagai berikut. Jadi kalau kakak punya perbandingannya P dan Q, maka untuk mencari panjang EF yang di tengah sini ya, itu adalah P dikalikan jauh ya, dikalikan AB ditambah Q dikalikan jauh itu si DC per P tambah Q. P tambah Q ini bisa berupa perbandingan, juga bisa berupa angka, tergantung dari soal yang kita temui. Kita langsung coba saja di soal pada pertama, diketahui panjang AB ini 16, kemudian panjang CD atau DC ini adalah 4 cm, panjang DE adalah 5 cm, panjang AE adalah 7, dan di sini panjang BC itu adalah 18 cm. Ada beberapa yang ditanya, yaitu EF, CF, dan FB. EF dulu berarti kita memakai rumus yang tadi ya. Berarti kalau kita mau mencari EF, kakak tidak memberikan rumusnya di sebelah kanan karena supaya kita bisa melihat ya secara dengan baik cara mengingatnya seperti apa. Maka kita lihat sisi di sini, ini adalah 5 dikalikan dengan 16, 5 dikali 16 ditambah 7 dikalikan dengan 4, 7 dikalikan dengan 4, dibagi dengan 5 ditambah 7. Nah, nanti ini tidak harus mengambil sisi sebelah kiri. Jadi kalau kita diketahui sisi sebelah kanan juga boleh kita menggunakan ini. Nah, ini 5 dikali 16 adalah 80, 7 dikali 4 adalah 28, 5 ditambah 7 adalah 12, kita punya 108 dibagi 12, ternyata hasilnya adalah 9 cm. Kita dapat nilai EF-nya adalah 9 cm. Sekarang kita akan melihat CF dan FB. Nah, kalau kita lihat, kita akan menggunakan rumus yang ini. DE banding EA sama dengan CF banding FB. DE banding EA sama dengan CF banding FB. DE dan DA-nya itu adalah 5 dibanding dengan 7 sama dengan CF banding FB. Nah, berarti di sini kita memang belum punya berapa hasilnya, berapa CF atau berapa FB salah satunya. Tapi kita mendapatkan suatu perbandingan CF banding FB ya, ini adalah 5 dibandingkan 7. Artinya kalau kita mau membandingkan, kalau ini 5 ini 7 berarti kan totalnya 12 gitu ya. Kalau ini 5 ini 7 berarti kan totalnya 12. Maka CF banding FB banding CB ini adalah banding 12. Sehingga ketika ditanya CF kita cukup begini, 5 per 12 dikali dengan si CB-nya. Berapa sih CB-nya? 5 per 12 dikali 18. Ini boleh kita bagi 6 ya, jadi 2, dibagi 6 menjadi 3, maka kakak punya 15 dibagi 2, itu adalah 7,5 cm. Nah, untuk mencari si FB-nya, kita bisa menggunakan cara yang sama, atau ya 18 dikurang 7,5. Hasilnya adalah 110,5 cm. Cukup mudah ya untuk soal yang pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini kakak mempunyai panjang DE-nya 8, kemudian panjang AE-nya itu adalah 6, panjang DC-nya adalah 9, panjang EF-nya 15. Oh, sekarang yang ditanya adalah berapa panjang AB-nya. Kita tidak punya rumus mencari panjang AB, tapi kita punya rumus mencari panjang EF gitu ya. Mencari panjang EF, maka kita punya 8 dikalikan dengan jauh, 8 dikalikan AB ya, ditambah dengan 6 dikalikan 9, 6 dikalikan 9 dibagi, ini dibagi dengan 8 ditambah 6. Kita tahu kalau nilai EF-nya adalah 15 ya, 15 sama dengan 8AB, 8 kali AB ditambah 6 kali 9 54 dibagi 8 tambah 6 itu adalah 14. Maka ini kalau kita kali silang ke sini, ya ini 15 per 1, ini 1 kali sini, tidak berubah, 14 kalikan ke sini,
menjadi 15 dikali 14 sama dengan 8AB ditambah 54. 15 dikalikan 14 itu berarti 210 ya. 15 kali 10, 150 ditambah 60, 210. Sama dengan 8AB ditambah 54. 54-nya mau kita pindahkan ke sebelah sini, sehingga kita punya 210 dikurang 54 sama dengan 8AB. Maka 210 dikurang 54 itu adalah berapa ya? 210 dikurang 54, ini 6, ini berarti 156. 156 sama dengan 8AB. Ya, maka kita punya nih, berapa sih AB-nya? AB-nya maka 156 dibagi 8 ya. Berapa nih 156 dibagi 8? Nah, ini berarti 1, 8 dikurang 76, 9. 72 dikurang 40, 19,5 cm. Nah, ternyata nilai AB-nya ini adalah 19,5 cm. Ya, jadi cukup mudah ya. Jadi kakak tidak memberikan rumus pasti di sini. Kenapa? Karena bisa saja nih berbeda-beda, tapi kakak mencajarkan bagaimana cara menghafalkan rumusnya. Kita sekarang mencoba soal nomor 3. Pada gambar berikut diketahui panjang CD adalah 9 cm, panjang AB adalah 24, panjang EO adalah 6 cm, dan panjang AO itu adalah 8 cm. Nah, nanti soal-soal yang trapesium belum tentu kita akan menggunakan rumus langsung dari trapesium ya. Bisa saja kita menggunakan segitiga yang ada di trapesium. Seperti pada contoh soal ini, kita disuruh menghitung nilai OC berapa dan juga nilai OF ini berapa. Untuk melihat nilai OC, maka kakak lebih memilih menggunakan segitiga yang ini ya. Kenapa? Karena dia punya sejajar, kakak tinggal lihat pusatnya. Maka kakak punya AE ya, AE dibanding dengan ED sama dengan AO dibanding dengan AC sama dengan EO dibanding dengan DC. Sekarang kalau kita lihat, AE kita tidak punya, AD kita tidak punya, AO kita punya 8 cm, AC kita tidak punya, kemudian EO kita punya 6 cm, dan DC kita punya 9 cm. Artinya kita bisa mencari AC-nya. Di sini boleh disederhanakan dulu, dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Maka kalau dikali silang 24 karena 8 dikali 3 sama dengan 2 dikali AC. Maka kita punya AC-nya adalah 24 dibagi 2, 12 cm. Kalau panjang totalnya 12 cm, maka panjang si OC-nya berapa? Ya betul, 4 cm. Gampang ya. Sekarang untuk mencari OF, maka kakak lebih memilih menggunakan segitiga ini. Sebetulnya, karena kita sudah dapat panjang ini ya, ini sebenarnya bisa juga nanti dengan segitiga yang sama, kita dapat ternyata ini nilainya 8, perbandingannya, ini adalah nilainya 4, perbandingannya. Kita bisa menggunakan cara tadi, mencari EF-nya. Tapi tentunya lebih panjang. Lebih mudah kita mencari yang ini. Ya, maka dengan segitiga ini, sejajar-sejajar puncak, maka kakak punya CO. CO dibanding CA sama dengan CF dibanding FB. Sama dengan OF. Bukan FB ya, CB. OF dibanding AB. Ya, kalau kita lihat di sini, CO kita punya, CO-nya itu 4, CA-nya kita punya 12, AC gitu ya. Ini kita tidak punya semua, CF tidak punya, CB tidak punya, FB tidak punya. Maka kakak boleh pilih ini sama ini saja, tidak harus tiga-tiganya. OF-nya itu yang ditanya, AB-nya adalah 24. Ini boleh kita sederhanakan, dibagi 4 menjadi 1, dibagi 4 menjadi 3. Maka 24 sama dengan 3 OF, sehingga kita dapat nih nilai OF-nya adalah 24 dibagi 3, 8 cm. Maka kita punya di sini 8 cm. Nah, dapat ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa mengerjakannya dengan cara seperti itu tanpa harus menggunakan rumus si trapesium. Kita menggunakan rumus segitiga. Nanti perkembangan soalnya, kalau yang agak tingkat lanjut bisa seperti ini. Jadi pada gambar trapesium ini dikatakan kalau EF itu adalah titik tengah AC dan BD. Ya, jadi E ini tengah-tengah nih. Ini sama gitu ya. Kemudian ini sama. Nah, ini sama panjangnya. Kemudian panjang AB-nya itu adalah 40.
panjang DC-nya itu adalah 10, kita disuruh menentukan panjang EF-nya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka yang kita lakukan itu adalah kita menarik sebuah garis ke sini. Ya, menarik sebuah garis ke sini. Kenapa sih kakak menarik garis ke sini? Karena kakak ingin menggunakan, di sini kalian EFG gitu ya. Kakak ingin menggunakan dua buah segitiga untuk mencari EF. Kenapa? Karena untuk mencari EF langsung agak sulit nih. Ya, kalau kita pakai yang ini, ya ini agak sulit juga nih, kita nggak tahu apa-apa. Ya, kenapa? Kalau kita tarik ke sini bisa kita cari. Yang pertama, kakak akan menggunakan segitiga yang besar ini. Nah, segitiga yang besar ini, ya. Karena kita punya nih DF banding FB-nya 1:1, ya. Maka kalau kita lihat targetnya adalah mencari GF. Di sini targetnya pertama mencari GF. Kemudian target kedua kita mencari GE, ya, GE. Sehingga kita bisa menghitung EF dengan rumus di mana ya? EF sini, EF di sini deh. EF itu berarti GF dikurang GE, ya. Kita lihat dulu segitiga yang biru ini, ya, berarti DG banding DA gitu ya. DG banding DA sama dengan, berarti ini sama DF banding DB sama dengan GF dibanding AB. Nah, target kita mencari GF, pasti kita mau pakai ini gitu ya. DG dan DA kita nggak punya sama sekali, kita lewatkan. DF, nah ini yang penting nih. Dari D ke F, kita punya perbandingan 1, ini 1:1. Artinya kalau ini 1, dari D ke sini itu adalah 2, betul. Maka DF itu kita bisa misalkan, atau gini, kita bisa misalkan dia 1X, ya, X, ini X, ini X, kita punya 2X. Maka DF itu adalah X, DB itu adalah 2X, sama dengan GF yang kita cari, AB-nya itu adalah 40. Ini boleh coret dong X-nya. Maka GF-nya 2 dikali GF sama dengan 40 dikalikan silang. Ini 1 ya, bukan 0. Maka GF-nya adalah 40 dibagi 2, hasilnya 20 cm. Itu baru GF-nya. Sekarang kita akan menghitung GE-nya. Maka kita pakai segitiga yang ini nih. Nah, segitiga beda nih, kita pakai segitiga yang ini. Nah, segitiga ini, maka puncaknya adalah yang ini, A. Maka kita punya AG banding AD, ya, sama dengan AE banding AC sama dengan GE banding DC. AG dan AD sekali lagi tidak kita pakai, kita tidak tahu, tapi AE dan AF, nah ini sama nih, sama dan sama. Artinya kalau dari sini ke sini itu adalah 1X, sini ke sini adalah 1X, maka dari bawah sampai atas ini adalah 2X. Artinya AE-nya ini adalah X dibagi AC-nya adalah 2X, sama dengan GE-nya itu berarti yang kita cari, DC-nya adalah 10. Jadi boleh dicoret juga, maka kita dapat 2 dikali GE, nah, sama dengan 10. Maka GE-nya ini adalah 5 cm. Artinya di sini kita udah bisa dapat nih, GF-nya sudah punya 20 dikurang GE-nya adalah 5, maka hasilnya ini adalah 15 cm. Nah, ternyata tahap yang agak panjang ini itu bisa disederhanakan. Kalau kita ketemu soal seperti ini, tapi dengan syarat seperti ini, EF adalah titik tengah. Kalau bukan titik tengah, kita tidak bisa pakai cara ini. Maka kita bisa menghitung nilai EF, ya. Itu adalah setengah dari yang panjang, itu AB, dikurang yang pendek, CD. Ya. Ini adalah setengah dari AB 40 dikurang CD adalah 10, berarti setengah ya dari 30, maka betul hasilnya adalah 15 ya. Sama nih, hasilnya adalah 15. Mohon maaf ya, ini kakak agak sedikit error sedikit. Jadi boleh pakai cara yang mana terserah, tapi kalau kalian melihat yang ini dengan syarat EF-nya titik tengah ya, tengah-tengah. Kalau tidak tengah-tengah, tidak boleh pakai cara ini. Nah, cara ini akan membantu kalau soalnya dibalik sedikit seperti ini. Di sini EF adalah titik tengah, EF-nya 6, CD-nya 7, kita disuruh menghitung panjang AB. Oh, tinggal pakai rumus yang tadi.
EF sama dengan setengah dari yang panjang AB dikurang yang pendek CD. EF-nya 6, setengah dikali AB yang dihitung dikurang CD adalah 7. Maka dikalikan ke sini ya, atau nih kakak boleh kalikan 2. 6 dikali 2, 12, sama dengan AB dikurang 7. Maka ini pindah ke sebelah sini menjadi 12 ditambah 7 sama dengan AB. Maka kita punya nih, AB-nya adalah berapa nih? 19 cm. Ya, ini 19 cm. Jadi cukup mudah ya untuk mencarinya. Dengan syarat ini sama persis ya. Dari A ke E itu sama, A ke C itu sama. Dan dari D ke F-nya itu sama. Dari F ke B-nya itu juga sama. Kalau berbeda sekali lagi tidak boleh pakai rumus yang ini. Sekarang kita coba soal yang nomor 6. Pada gambar berikut diketahui P pada AD dan si Q pada BC, sehingga AP ini adalah 2:3. Nah, ini kakak kasih lingkaran karena ada sebuah perbandingan, bukan angka hasil aslinya. CD-nya 6 cm dan AB-nya itu 15 cm. Kita disuruh menghitung berapa sih panjang PQ. Panjang PQ gampang ya, kita tinggal pakai rumus trapesium. Panjang PE berapa dan panjang EF. Kita mulai dulu dari panjang PQ ya, maka kita tinggal melihat ini 3 dikali 15, 3 dikali 15 ditambah 2 dikali 6 dibagi 3 ditambah 2. Jadi atas dikali bawah, bawah dikali atas dibagi jumlah perbandingannya. Maka kita punya 45 ditambah 12 dibagi 5. Maka kita punya ini berapa? 57 ya dibagi 5. Hasilnya adalah 11,4 cm ya. 11 2 per 5, 11,4 cm. Itu adalah panjang PQ. Gimana dengan panjang PE-nya? Ya. Nah, kalau menghitung panjang PE artinya betul kita pakai segitiga aja. Kita pakai segitiga yang ini nih. Ya, pakai segitiga yang ini. Maka dari titik puncak di sini kita punya AP dibanding AD itu sama dengan AE dibanding AC sama dengan PE dibanding dengan DC. Nah, ini kalau kita lihat AP-nya itu adalah 2, AD-nya ini berapa ya? 5, betul. Ini 2, ini 3, jadinya 5. AE-nya itu kita tidak tahu, AC juga tidak tahu, sedangkan yang kita cari PE, maka kita pakai ini aja nih. PE dibagi sama DC itu adalah 6. Maka ini kita lihat ya, berarti ini 12 per 5 sama dengan PE. Maka kakak punya nilai PE-nya adalah 2,4. Untuk menghitung si EF, tentunya kita harus tahu PF-nya ya. Kita bisa pakai segitiga yang hijau ini. Nah, tapi kakak mau memberikan suatu alternatif yang lain, yaitu kita mencari si FQ atau QF. Menggunakan segitiga yang berwarna orange ini. Nah, gimana sih cara melihatnya sedangkan kita tidak tahu perbandingan dari CQ banding QB-nya? Ingat di rumus yang pertama kita punya perbandingan dari suatu trapesium DP banding PA sama dengan CQ banding QB. Maka sebetulnya perbandingan dia juga sama, 3 dibanding 2. Dan kalau kita lihat mereka sama-sama merujuk pada DC. Ya, kalau kita hitung, coba kita hitung ya. Di sini kakak punya berarti pusatnya di sini, puncaknya. Berarti kakak punya BQ ya dibagi dengan BC. Kakak tidak pakai yang BF karena tidak kepake. Sama dengan FQ dibagi yang CD. Ini adalah 2 dibanding 5 juga sama dengan FQ yang dicari juga per CD-nya 6 juga ya. Kalau kita lihat mirip ya. Nah, mirip ya persamaannya. Maka FQ-nya itu adalah sama nih 2,4 cm. Kesimpulannya ini sama ya. Ya, walaupun dia agak nanti miring ke sana dan sebagainya tetap itu akan sama. Nah, sehingga kita sekarang bisa mencari nilai EF-nya dengan menggunakan PQ dikurang PE dikurang FQ. Maka kita punya PQ-nya adalah 11,4 dikurang 2,4 dikurang 2,4
ini dikurangi menjadi 9, ya, dikurangi 2,4 menjadi 6,6 cm. 6,6 cm. Ya. Nah, dan ini tidak bisa menggunakan rumus yang tadi karena ini bukan di tengah-tengah. Jadi memang harus begini cara penyelesaiannya. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kesebangunan pada trapesium. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.